Seiring bertambahnya zaman, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang dengan pesat. Salah satu wujud dari perkembangan teknologi tersebut ada pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah terbukti sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi yang sangat handal. Teknologi tersebut telah dimanfaatkan hampir di setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan dalam pemerintahan. Hal ini seiring dengan ditemukannya perangkat-perangkat media yang berbasis internet seperti media sosial, yaitu kayak Facebook, Instagram, dan Twitter. Dengan hadirnya media tersebut menunjukkan adanya pergeseran arah penggunaan media komunikasi yang semula bersifat klasik atau media cetak mengalami perubahan ke media baru, yaitu new media berbasis internet. Media sosial menjadi saluran akses informasi dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, juga politik. Ada beberapa website yang bisa kita gunakan untuk mengakses tentang kegiatan demokrasi. Contohnya kompas.com, Wikipedia, Liputan 6, Kaskus, dan juga detik.com. Ada beberapa hal yang dapat merusak demokrasi melalui media sosial. Satu, penggunaan komunikasi yang buruk seperti berkata kasar, kata ejekan, dan lain-lainnya. Dua, mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan sara. Tiga, berita yang diinformasikan adalah tidak benar atau menyebarkan hoaks. Yang keempat, tidak menghargai karya orang lain. Dan yang kelima, memberikan informasi pribadi secara berlebihan. Definisi ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok. Contoh ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan menghasut. Definisi hoaks. Berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Contoh berita hoaks: 1. Jokowi menyanyikan asma liberasi. 2. Informasi pengobatan Isahin Dayak di Semarang. 3. Ramuan herbal anti sakit gigi seumur hidup. 4. Email palsu pemberitahuan wajib pajak. Dan yang terakhir, telepon menanyakan status vaksin yang berujung pemblokiran. Aturan hukum mengenai hoaks. Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang hoaks adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (IT), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan Undang-Undang ITE. Dia memaparkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 40 ayat 2A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adab dan tata krama dalam memanfaatkan media sosial sebagai penyaluran suara demokrasi dapat berupa: 1. Berprasangka baik terhadap orang lain. 2. Menjaga keprivasian. 3. Menguji kebaikan. 4. Menjaga kesopanan. 5. Menghargai perbedaan. Pertama, biasakan untuk membaca informasi atau berita di sosial media dengan lebih teliti. Jangan biasakan membaca sesuatu hanya melalui headline. Budayakan literasi ya guys ya. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan apa yang orang lain sampaikan jika tidak jelas data-datanya. Di era informasi ini, kita tidak hanya mendapatkan informasi yang bermanfaat dengan mudah, tapi kita juga bisa lebih mudah mendapatkan informasi yang salah atau hoaks. Yang ketiga, pikir ulang tentang apa yang ingin Anda aspirasikan atau sampaikan di sosial media. Karena semua yang kita sampaikan di sosial media akan selalu membekas jejaknya. Dan apa yang kita sampaikan bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik untuk merugikan diri kita sendiri, bahkan sampai merugikan orang lain. Media sosial memang menjadi salah satu media yang banyak digunakan oleh anak muda untuk mengkritik, mengeluhkan, maupun memberikan pendapat tentang isu-isu penting seperti isu demokrasi. Namun, perlu diingat bahwa media sosial itu juga memiliki potensi dalam menyebarkan keterampilan,
atau informasi yang salah atau even berita bohong tanpa disadari. Selain itu, penggunaan media sosial harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi salah pergunaan dengan mempengaruhi hasil pemilu atau bahkan mengakibatkan konflik sosial yang meluas. Banyak hal yang kita lakukan untuk berkontribusi baik di demokrasi negara kita, seperti mengadvokasikan dan kampanye untuk mempromosikan sesuatu seperti hal-hal yang positif, yaitu hak asasi manusia, perbedaan pendapat, dan juga kesetaraan gender.